karena ini sudah diajukan ya kemungkinan nanti penyidik ya dalam minggu depan mudah-mudahan akan kita terima hasil visumnya. Dan itu saya saksi informasi ada dari orang tuanya ya yang ada di rumah, kemudian ada satpam ya kita agendakan kemudian minggu depan akan kita jadwalkan untuk pemanggilannya. Sama hukumannya pasal 351 ya kita bisa lakukan penahanan nantinya. Hari itu juga kita nggak ngelihat Dea dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal yang kayak kita sehat bisa ngomong jelas enggak. Kalau Mbak pada dan Mas lihat videonya itu di video itu kan kita bisa dengar suara dia kayak agak-agak pelok ya. Dan kalau memang orang benar-benar dianiaya disakitin apa dia sempet terus begini gitu kan? Nggak sempet ya kalau kita dianiaya kita beneran sakit banget. Kita udah nyelamatin diri kita dulu, nolongin diri kita sendiri dulu kan. Tapi kan kalau kita bisa lihat dia kayak memang sengaja mau pansos ya gitu. Kita punya saksi-saksi ya soalnya di sini. Jadi kan nanti kalaupun kita dipanggil sama polisi, kita diperiksa, saksi-saksi dari pihak kita kan pasti juga diperiksa. Seperti itu. Apalagi sampai kalau misalnya lawyernya bilang gini, ada kok visumnya. Ya monggo silakan visum itu ada. Kan kita nggak tahu kalau dia mungkin dia pukul dirinya sendiri supaya memar, kita kan nggak tahu seperti itu. Tapi dia berapa kali memang menjatuhkan diri di depan rumah di batu-batu. Malah waktu pembantu saya ke depan dia juga lagi tengkurap. Kita dapat panggilan dari kepolisian sebagai warga negara yang baik, kita pasti datang dong gitu. Ya kita hormatin lah prosesnya gimana dari mereka. Tapi biasanya kan sesuai hukum itu setelah korban yang pelapor yang di BAP barulah terlapor dan saksi-saksi yang di BAP. Gitu ya kita tunggu dari mereka untuk ngundang itu terlapor dan saksi-saksi. Beliau adalah kakak kelas saya. Lalu saya kenapa bisa tinggal di sana itu sebelumnya karena saya sempat bekerja sebelumnya. Cuman terkena dampak corona yaitu kena PHK. Lalu saya tidak punya tempat tinggal. Lalu ketika dia mendengar kabar tentang saya kena PHK, dia menawarkan untuk tinggal di rumahnya menjadi admin orang tuanya, admin Cinta Mata Negara. Satu hari itu Alif minta izin kepada saya, ada temennya yang namanya Dea di PHK, sudah tidak mempunyai pekerjaan, sudah tidak bisa membayar kos-kosan, dan Alif ingin sekali membantu menolong karena dia udah nggak tahu tinggal di mana dan keluarganya juga nggak ada. Minta izin karena lagi di PHK boleh tidak tinggal di rumah. Waktu itu lagi masa-masanya corona, waktu itu kalau nggak salah bulan Mei, jadi ini sebetulnya udah lama ya. Nah ini kan kamarnya Dea. Saya kasih kamar ini sebetulnya kamarnya penjahit saya, tapi karena penjahit saya waktu itu saya liburkan waktu masa pandemi, jadi dia yang nempatin kamar ini. Nah ini tuh semua isinya barang, ini udah barang-barangnya penjahit lagi ya, tadinya penuh dengan barangnya Dea. Terus ini hordeng sama dia dilakban tuh kan masih ada lakban, bekas-bekas lakbannya. Ini tuh semua sama dia dilakban. Dari mulai sini terus dilakban, kiri kanan semua dilakban. Nih masih ada bekas-bekasnya. Ini tuh lihat tuh. Jadi tuh semua hordeng sampai hordeng juga dilakban. Nah itu saya berapa kali tuh mergokin. Saya turun ke dapur ke kamarnya, saya lihat nggak ada. Saya tanya sama mbak-mbaknya, loh kemana nih anak gitu. Emang dari malam juga emang nggak ada. Saya udah, aduh jangan-jangan di atas, jangan-jangan di kamar Alif. Saya naik ke kamar Alif. Saya lihat kok Alif tidur di ruang tamu. Alif kan punya ruang tamu sendiri. Alif tidur di ruang tamu di bangku. Itu anak kemana? Pas saya buka kamar, di kamar Alif. Itu anak kemana? Pas saya buka kamar, di kamar Alif. Itu karena waktu pada saat itu aku lagi nyuci ini korden kan. Jadi sementara aku karena nggak ada gantinya, kebetulan di situ tuh kaca semua. Dan itu kelihatan dari orang masuk itu kelihatan banget kan, jadi nggak mungkin kalau aku biarin begitu aja. Jadi aku pakai spray, aku jeberin di situ, gantung kan. Jadi aku selotip mau nggak mau kan, kalau spray digantung itu aja pasti copot kan. Jadi aku nggak ada maksud sama sekali untuk
menutupi ruangan aku buat biar orang nggak bisa masuk ya, itu kan karena itu mereka juga pegang kunci kamar aku gitu. Sebenarnya sih si Alif itu memang sering tidur di ruang tamu sih, bahkan nggak ada orang pun saya tidur di kamar saya pun dia tetap tidur di ruang tamu. Jadi bukan gara-gara ada saya dia tidur di ruang tamu, dia memang selalu tidur di ruang tamu begitu. Jadi kamarnya nggak ada yang tidurin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.